Salam damai dalam Kristus, para peziarah dari abu ke api perutusan. Saya Romo Rudi, panggil saya Modi. Hari ini hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita akan menaruh diri di hadapan salib, mendengarkan kata Yesus dan belajar membuka hati. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Tuhan, tariklah pandangan kami dari kecemasan duniawi, dari hiruk-pikuk dan rasa malu, supaya kami mampu memandang salib-Mu dengan jujur. Bukalah telinga hati kami untuk sabda-Mu yang menyingkapkan cinta-Mu. Jadikanlah saat ini waktu pertobatan yang nyata. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Saya Florencia. Senang boleh menemani dalam keheningan ini dengan kelembutan, seperti saat merayakan Ekaristi ketika imam mengangkat tinggi piala dan patena. Dan di saat itu, kita memandang Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di tempat yang tinggi. Dari Injil hari ini, ingat kata Yesus. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia. Yohanes 8 ayat 21-30. Meninggikan itu menunjuk pada salib. Jadi, hari ini kita hendak meninggikan pandangan kita ke salib untuk mengenal siapa Yesus yang sejati, kasih yang menebus. Indah, itu mengubah segalanya ya. Kalau kita melihat salib hanya sebagai simbol kesedihan, kita kehilangan intinya. Bahwa di sanalah identitasnya, cinta yang memberi hidup. Sekarang, undanglah diri Anda duduk di bawah salib. Bayangkan, Anda duduk, angin pelan, debu jalan, dan di atas sana ada salib. Tataplah mata Yesus yang memandangmu. Percayalah, melihatnya berarti mulai menyerahkan arah hidup kita kepadanya. Percayalah, biarkan bebanmu terasa, lalu serahkan perlahan. Kita masuk ke jendela rohani pertama. Perspektif Ignasian, kerendahan hati dan kebebasan dalam Kristus. Ignatius mengajak kita memilih penghinaan bersama Kristus agar kita menjadi serupa dengannya, bukan demi martabat palsu, tetapi supaya kebebasan batin itu tumbuh, bebas dari pencitraan, dari rasa takut dianggap kalah. Praktisnya, di dunia modern, kita sering ditindih opini, takut dianggap kolot jika memilih nilai Injil. Kerendahan hati Ignasian menuntut, berani tetap setia, sekalipun itu membuatmu dikucilkan. Kebebasan rohani berarti kamu tak lagi dikendalikan oleh pujian manusia. Pertanyaan singkat, bagian hidup mana, kekhawatiran atau ambisi, yang belum kuserahkan di kaki salib? Itu pertanyaan berat. Saya menyarankan satu nafas panjang. Biarkan nama satu kekhawatiran muncul di hati, lalu bawa itu ke salib. Jendela kedua, Fransiskan. Ingat pengalaman Santo Fransiskus di depan salib San Damiano. Salib yang berbicara. Ia dipanggil bukan untuk kemuliaan dunia, melainkan untuk hidup yang sederhana,
untuk merawat yang tersingkir. Kutipan doa Fransiskan. Tuhan yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, berilah aku iman yang benar. Tuhan yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, berilah aku iman yang benar. Dolor dari kehidupan, kecemasan, rasa bersalah dapat didatangi oleh suara salib. Fransiskus mendengar panggilan itu, bukan hukuman, melainkan undangan untuk cinta. Kaitkan ini dengan pertanyaan kita. Apakah kita berani memandang salib bukan sebagai ancaman, melainkan tanda betapa berharganya nyawaku di matanya? Di Laudato Si, LS 99, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa penderitaan Kristus membuka harapan tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan. Ada dimensi penyembuhan kosmik di dalamnya. Ya, dan untuk jiwa yang cemas, salib berbicara, engkau tidak sendiri. Mari dengarkan itu sebentar. Sekarang jendela ketiga. I thirst, aku haus. Santa Teresa dari Kalkuta dan tradisi devosi I thirst menyingkap makna teriakan Yesus di puncak salib. Ia bukan hanya haus secara fisik, ia haus akan cinta kita. Di sanalah sebuah undangan sederhana. Dia tidak meminta banyak, hanya cintamu. Hanya di bawah salib kita bisa sungguh-sungguh memahami dahaga Yesus. Dia tidak meminta banyak, Dia hanya meminta cintamu. Bayangkan, hanya satu keberanian kecil untuk mencintai bisa menjawab dahaga itu. Percaya berarti menyerahkan waktu, luka, rencana, dan dosa, bukan sekadar menyatakan penyesalan. Ini soal mengizinkan hati kita sedih bersama Kristus yang menderita, sehingga kita menjadi peka terhadap cinta Allah di salib. Sekarang, katakan dalam hati, Yesus, Engkau haus akan cintaku, inilah aku. Inilah aku. Terima kasih Romo. Sekarang saya ingin membagikan sebuah kisah. Nama saya akan menyuarakannya dengan hening. Luka yang menyelamatkan. Ada seorang pemuda yang malu pada tangan ayahnya. Tangan itu kasar, penuh bekas dan luka. Di sekolah, ia menyembunyikan tangan ayahnya, merasa malu setiap kali melihat jejak-jejak itu. Suatu hari, ibunya bercerita, ketika bayi, pemuda itu hampir tak bisa diselamatkan dari kebakaran. Dari jendela sempit, ayahnya memasukkan tangannya, menggenggam bayi dan muncul dengan tangan yang terbakar. Luka itu yang pemuda kira cacat adalah tanda penyelamatan. Saat pemuda mendengar, ia menangis lalu mencium tangan ayahnya. Ia melihat luka itu bukan lagi aib, tapi bukti cinta yang terbesar. Itu sangat menyentuh. Seperti luka ayah itu, salib tampak kasar dan memalukan, tetapi di sanalah kita diselamatkan. Pengorbanan tidak selalu indah pada pandangan pertama. Seringkali dan paradoksnya,
keindahan keselamatan muncul dari luka. Kalau pemuda itu bisa berbalik pandang, kita juga bisa. Pertobatan hati sering dimulai dengan melihat luka bukan sebagai stigma, melainkan sebagai tanda kasih. Kadang kita takut mendekat karena takut terluka lagi. Tapi salib mengundang, datanglah, jangan takut. Mari kita masuk ke refleksi pribadi. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Setelah tiap pertanyaan, beri diri Anda jeda hening untuk menjawab di hati. 1. Apakah aku sungguh melihat salib sebagai tanda cinta Allah, bukan sekadar simbol penderitaan? Bagaimana aku memikul salib dalam hidupku, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apakah dengan keluh kesah atau dengan kepercayaan? Langkah konkret apa hari ini untuk lebih menyerahkan kekhawatiran dan ambisiku di kaki salib? Pilih satu langkah kecil. Mungkin langkah kecil itu sederhana. Berdiri tenang selama 5 menit di depan salib, atau mengirim pesan maaf, atau menerima dirimu apa adanya. Jangan remehkan langkah kecil itu. Baik, sekarang mari kita berdoa penyerahan. Saya memimpin, dan setelah tiap bagian, Anda boleh mengulang atau hanya mendengarkan dengan hening. Yesus yang tersalib, ajarilah aku memahami misteri salib-Mu. Saya menyerahkan kepadamu kehidupanku, waktu, rencana, luka, dan kecemasan, semuanya. Terima kasih karena Engkau rela haus demi cinta kami. Yesus, Engkau yang memberi hidup dari lukamu, ajarilah aku mencintai seperti Engkau. Ajari aku melihat luka sebagai tanda penyelamatan, bukan aib. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga orang-orang yang kami cintai, yang sedang berjuang, teman, keluarga, mereka yang sakit, mereka yang merasa kosong. Sucikan hati kami, agar kami dibentuk menjadi tangan yang menyelamatkan, bukan tangan yang menghakimi. Tuhan, berkati ciptaan yang menderita, seperti Paus Fransiskus ingatkan, penderitaan Kristus membuka harapan bagi seluruh ciptaan. Ajarkan kami merawat alam sebagai tanda syukur atas penyelamatan itu. Ingatlah, Yesus haus akan cintamu, dan setiap salib yang dipikul bersama Dia menjadi sumber harapan. Setelah audio ini selesai, kami undang Anda tetap tinggal beberapa menit lagi dalam keheningan. Biarkan doa ini melanjutkan. Salam penutup. Damai sejahtera Kristus menyertai kamu semua. Salam Maria penuh rahmat. Semoga Anda merasa dihibur dan diberi keberanian untuk memandang salib sebagai tanda cinta. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Terima kasih Florencia. Selamat melanjutkan peziarahan batin dari abu ke api perutusan. Amin.